Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Eli yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Missing Crown Prince. Oke, Mas suka dengan drama ini. Tentang apa sih drama Missing Crown Prince ini? Nah, drama ini tayang di network MBN. Oh, jarang banget dengar network MBN. Sebanyak 20 episode dari bulan April sampai Juni. Jadi nggak begitu lama ya, Mai sudah nonton dramanya. Nah, yang bikin Mai mau nonton drama Missing Crown Prince adalah Crown Prince-nya sendiri, yaitu Suho. Yeay, Suho dari EXO. Ini ada di sini dia. Emang keluarin kayaknya ya. Tapi ini Suhonya udah dari zaman lama banget nih. Waktu masih jadi BA-nya Nature Republic. Oke, nah jadi Suho ini emang biasnya Mai dari EXO. Jadi udah tahu kenapa Mai ini hardcore fansnya Suho. Ya, dan selain itu Mai juga tertarik karena dia berperan di drama kuno. Wah, udah tahu kan? Kamu yang sering ngikutin drama reviewnya Mai pasti tahu kalau Mai itu lemah sama cowok-cowok dengan berpakaian kuno. Dia benar sekali. Dan untungnya Suho cocok ya berpakaian kuno. Dia jadi Crown Prince cocok banget. Oke. Nah, di sini nih Suho berperan sebagai Crown Prince Egon. Dan dia ini awal-awalnya Crown Prince yang suka jalan-jalan ke melihat rakyatnya juga tuh ya dalam penyamaran sering, dan sempat mendapat masalah juga karena dia ternyata ketahuan ketika dia keluar jalan-jalan gitu. Tapi masalah yang besar terjadi adalah suatu saat ketika dia itu keluar dari istana, karena sebenarnya ini karena dia ada misi, dia ingin menemukan pemilik dari suatu benda suatu benda yaitu tabung akupuntur gitu ya. Jadi dia keluar, tapi sayangnya malam itu dia malah jadi korban penculikan. Siapa sih orang yang berani menculik seorang Crown Prince? Nah, sebenarnya yang nyulik ini nggak sengaja menculik Crown Prince. Jadi sebenarnya dia ini hanya ingin menculik seseorang supaya bisa menghilangkan, mematahkan kutukan putrinya. Nah, jadi ceritanya nih, yang menculik, tidak sengaja menculik si Crown Prince ini adalah Choi Sang-rok yang diperankan oleh Kim Joo-hun. Kim Joo-hun ya, Kim Joo-hun. Choi Sang-rok ini sebenarnya adalah seorang tabib istana yang kepala tabibnya gitu ya. Nah, jadi dia menunjukkan kesetiaan dia pada raja sehingga dia mendapatkan posisi kepala tabib istana begitu. Nah, putrinya yaitu Hong Ye-ji. Hong Ye-ji di sini ya yang berperan sebagai Choi Myung-yun. Si Myung-yun ini ada kutukan. Katanya dia itu, Sang-rok ini menginginkan Myung-yun untuk menjadi Crown Princess. Nah, tapi ada satu peramal yang bilang kalau Myung-yun ini ada takdir bahwa kalau dia menikah dengan si Crown Prince-nya akan mati muda. Jadi hanya ada satu di antara mereka berdua yang bisa hidup. Loh, ngeri banget ya takdirnya. Oke, pause dulu sampai di situ. Ini lagu yang dinyanyiin oleh Ju Chan dari Golden Child, Steady in the Night. Bagus banget suaranya ya. Mbak suka banget sama suaranya Ju Chan nih. Sama suaranya. Tapi anaknya cute ya. Oke. Dia balik lagi. Nah, nggak sengaja jadi yang keculik itu ternyata adalah si Crown Prince Egon. Dan si Myung-yun pun sebenarnya tidak tahu kalau ternyata yang terculik itu adalah seorang Crown Prince. Jadi mereka ada aturan bahwa si Crown Prince ini, pria ini, tidak boleh melihat wajah Myung-yun sampai pagi ketika ayam berkokok. Dan
Myung-yun kan terbangun malamnya ketika mereka itu tidur bersama dengan pakaian pengantin di kamarnya Myung-yun. Dan si Igon kan dia jadi berontak-berontak ya, karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, Myung-yun itu akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Igon. Tapi ternyata ketika mau mengembalikan Igon itu perjalanan juga tidak mudah. Igon pun sampai terluka. Nah, ini ada suatu hal yang istimewa. Myung-yun ini kan anak seorang tabib. Jadi Myung-yun ini juga bisa mengobati luka. Jadi dia kesehariannya sering mengobati luka-luka para rakyat di suatu klinik. Baik hati banget dan keren banget. Nah, meskipun pada saat itu tentunya tidak boleh ada dokter wanita, tapi di situ Myung-yun masih dianggap sebagai seorang perawat lah ya, bukan dokter jatuhnya kan. Nah, jadi dia pun merawat Igon sampai bahkan Igon itu sebenarnya ketika nantinya, nah ini yang mencerita ya, Igon itu kan akhirnya kembali juga ke istana setelah Myung-yun mengantar dia. Nah, tapi Myung-yun itu tidak tahu kalau Igon itu crown prince, meskipun dia sudah mengantar Igon sampai ke pintu belakang istana. Nah, Myung-yun hanya mengira kalau Igon itu bekerja di istana atau bahkan hanya ingin mengobati diri di dalam istana ya, di tempat kesehatannya, balai kesehatannya istana. Tapi sebenarnya ya Igon kan kembali karena dia seorang crown prince gitu. Dan ternyata guys, ketika Igon itu pergi, terjadi suatu kekacauan di dalam istana karena mereka mengira Igon itu secara ceroboh itu melarikan diri lagi dari istana dalam penyamaran. Jadi ada juga pihak-pihak istana itu yang tidak ingin Igon menjadi crown prince, dan yang berikutnya tentunya dia akan menjadi raja yang berikutnya. Dan banyak poros-poros di istana yang ketika kamu akan nonton ini, kamu akan berpikir sebenarnya yang jahat dari yang paling jahat itu yang mana sih? Kayaknya banyak banget orang jahatnya. That's right. Kamu akan punya trust issue, kamu nggak bisa percaya sama siapapun itu, ya. Jadi ada satu poros di sini yaitu Min Suryeon. Dia adalah seorang Debbie, Ibu Suri. Ya maaf ya, karena main nontonnya subtitlenya English. Queen Dowager, Ibu Suri gitu ya. Nah, ternyata kamu tahu nggak, yang dibawa oleh Igon, kotak akupuntur itu yang Mai bilang tadi, yang menyebabkan dia jadi kena culik gara-gara dia keluar dari istana, itu sebenarnya ya diambil Igon ketika dia menyelidiki atau membuntuti Ibu Suri di suatu pavilion, di suatu bagian istana gitu ya. Si Ibu Suri ternyata sedang berduaan dengan seorang pria. Dan pria ini ada pria misterius yang tidak akan Mai sebutkan sampai terakhir. Jadi kamu harus nonton. Meskipun Mai akan menyebutnya adalah pria A. Dengan ciri-ciri pria A ini adalah seorang yang bekerja di istana. Nah, jadi si Ibu Suri ini dengan si pria itu, ini satu poros ya. Jadi ternyata nih sebenarnya kasihan loh guys. Kamu mau kasihan tapi merasa tidak pantas. Tapi kalau kamu merasa itu tidak pantas dan mereka pantas mati, kamu jadi kasihan. Kamu akan terombang-ambing seperti itu. Nah, sepertinya kita merasakan apa yang Igon merasakan ketika dia pertama kali melihat bagaimana mungkin neneknya itu menjadi melupakan kodratnya sebagai seorang Ibu Suri dan berselingkuh dengan seorang pria. Lagu ini juga bagus guys. Lagu yang dinyanyikan oleh Haen dari Foreman. Membernya Foreman itu gak usah dibilang lagi lah suaranya ya. Ini keren banget lagunya. Judul lagunya Love is Like the Wind, Baram Gataso. Oke, lanjut kita ceritanya.
Nah jadi nih, Mai mau cerita sedikit aja nih masa lalunya. Sebenarnya si Ibu Suri sama si pria A ini, mereka itu dulu sebenarnya sudah jatuh cinta dan sudah bertunangan. Jadi ketika mereka akan menikah, tapi si pria ini terus-menerus menunda pernikahan mereka. Itu karena pria ini ingin lulus ujian negara dulu. Baik ya, maksudnya tujuannya baik sih. Dia ingin terpandang ketika dia menikahi seorang anak bangsawan ini, ya, si Min Suryon ini. Nah tapi sayang banget guys, ternyata Min Suryon keburu dinikahi oleh raja. Berarti raja yang sebelum ayahnya Igon, jadi kakeknya Igon, jatuhnya seperti itu kan ya. Nah, tapi gitu ya, kalau kamu sudah dipilih oleh raja, kamu nggak bisa saya bilang, tidak, aku tidak mau. Itu di zaman Joseon, guys. Ya, jadi, banyak orang juga yang bilang, ya masa sih kamu nggak mau, kamu dinikahin raja loh. Kamu akan menjadi queen, atau, kamu lihat dia jadi ibu suri, gitu kan. Dan, dengan patah hati, si pria A ini melepas kepergian Min Suryon. Nah, jadi dari situ sebenarnya, yang menyebabkan si pria A ini dengan nekat bekerja di istana supaya bisa sering ketemu dengan Suryon. Dan ketika mereka berduaan itu dan ketahuan oleh Igon, jadi Suryon dan pria A ini jadi memikirkan bagaimana caranya supaya Igon itu dijatuhkan dari posisi dia sebagai crown prince. Maka kalau bisa dia dibunuh, pokoknya dia jangan sampai balik ke istana. Karena mereka takut Igon akan menyebarkan tentang kasus ini, kan? Tentunya Igon itu adalah seorang yang wise, seorang yang, he's the future king. Ya, keren banget. Memang sudah punya segala yang dibutuhkan sebagai seorang raja. Nah, jadi mereka pikir ini bagaimana caranya supaya Igon ini tidak menyebarkan berita tentang mereka, gitu. Itu satu poros. Jadi ketika Igon balik ya, itu baru satu poros. Nah poros kedua, nah jadi Igon ini tidak sendirian guys. Dia punya satu adik. Kamu akan suka juga sama dia karena dia ganteng, manis ya. Mai suka lihat dia, Kim Min Kyu ya, memerankan Prince Do Song. Jadi dia adalah adik Igon, tapi mereka berbeda ibu ya. Jadi ibunya Prince Do Song itu adalah ratu yang sekarang, Queen Yun. Nah, tapi omanya Igon itu sudah meninggal, udah lama meninggal. Dan mereka itu ceritanya ya, sebenarnya ayahnya si Igon atau si raja yang sekarang, yaitu King Haejong, itu mendapatkan posisi dia sebagai raja itu karena pengaruhnya Ibu Suri juga sebenarnya. Jadi mereka dulu hidup di luar istana sampai akhirnya masuk ke istana. Nah, yang membuat Mai terharu ini, hubungan Igon dan Do Song itu bagus banget. Meskipun mereka saudara tiri, gitu kan. Mereka saling menyayangi. Dan yang membuat Mai lebih terharu lagi, Queen Yun itu sayang banget sama Igon, kayak sayang dengan anaknya sendiri. Padahal itu anak tiri kan. Dia bahkan tidak ingin Do Song itu untuk menjadi crown prince atau menjadi saingannya Igon. Do Song sendiri juga tipenya sangat tidak haus kekuasaan. Dia juga tidak mau menjadi seorang crown prince. Jadi ini hubungannya menarik atau suhunya jatuh. Hubungan keluarga yang menarik ya mereka ini. Jadi ada cerita-cerita juga di zaman ketika mereka belum masuk ke istana. Itu pokoknya cerita mengharukan tentang keluarga yang begitu erat hubungannya. Nah tapi nih ada satu orang yang berkeinginan supaya Do Song itu bisa menjadi crown prince, yaitu kakeknya Do Song yang merupakan apa dari Queen Yun, yaitu Yun Ik-kyung yang merupakan Perdana Menteri Kiri. Nah, dia ini begitu menginginkan Do Song untuk menjadi crown prince, jadi dia yang harus kekuasaan sebenarnya. Jadi ini adalah poros kedua.
gitu. Nah tentunya si Perdana Menteri kiri kan tidak sendirian ya, dia ada antek-anteknya yang lain. Dan jadi inilah sebenarnya yang terus-menerus berusaha untuk memecah hubungan baik antara Dosong, Queen Yun, dan Egon gitu. Dan untuk melancarkan supaya semua ini menjadi semakin kacau, jadi nih si pria A dan Ibu Suri itu meracuni Raja Hejong dengan bantuan Ratu. Sebenarnya Ratu tidak tahu ya kalau dia dijadikan perantara memberikan racun ke raja. Nah tapi dengan cara itu Ibu Suri dan pria A ini sudah mengunci Ratu. Jadi istilahnya nanti kalaupun ketahuan gitu, kan Ratu juga akan terkena dampaknya mereka. Jadi mereka itu menyandera Ratu. Oke, ini lagu yang mungkin Mai tidak pantas ya menyebutkan nama dia karena Mai hanya bisa kasih ciri-cirinya. Dia adalah member NCT, mantan member NCT yang kena kasus. Kamu akan tahu suara dia ya. Suaranya manis banget kan. Tapi Mai masih nggak nyangka. Oke lah, kita tidak bahas itu ya. Tapi lagunya bagus banget nih, judulnya Stay By My Side. Lagunya bagus banget. Oke, nah jadi nih si Kim Hye-jong itu 2/3 drama 20 episode ini ya. Jadi sekitar 15 episodenya dia itu pingsan guys. Karena dia diracunin. Well, oke, Mai sudah bilang kan hanya 15 episode. Tapi sisa 5 episodenya ada Kim Hye-jongnya. Jadi kamu tetap berpengharapan Kim Hye-jong akan bangun. Itu adalah hint buat kamu, clue. Nah tapi sebelum itu tidak segampang itu guys. Jadi ketika si Egon itu pulang akhirnya ke istana dan semua orang ini terkejut karena mereka tidak ingin Egon pulang gitu ya. Egon menemukan ayahnya malah diracuni. Aduh, Egon itu sedih banget guys. Dan dengan berbagai macam cara dan jebakan, mereka itu bilang Egon lah yang meracuni ayahnya sendiri. How come? Gitu kan? Jadi Egon dijebak sampai Egon itu dipenjara dan segala macam. Tapi nih clue-nya ya, Dosong itu menolong Egon untuk melarikan diri. Nah jadi separuh dari drama ini menceritakan tentang larinya Egon untuk menyelamatkan nyawa dia. Karena banyak banget yang pengen bunuh dia, tapi Dosong itu berkali-kali selalu menolong Hyungnim-nya yang ini. Bunganya manis banget kakak adik ini ya. Jadi nih Egon tentunya tidak bisa pergi sendirian ya. Jadi yang menolong dia adalah pengawal setianya Gapsok dan juga si Myung-yun. Karena nih ketika Egon pertama kali melarikan diri dari istana kan Egon terluka parah. Myung-yun itu masih menunggu dia di luar istana. Jadi akhirnya dia menolong Egon ya dan mengobati Egon. Tapi Myung-yun dia itu tidak bilang kalau dia adalah anak dari Choi Sang-rok karena dia takut nanti Choi Sang-rok di istana akan mendapat masalah kalau tahu gitu ya. Apalagi semenjak dia tahu kalau ayahnya itu menculik seseorang gitu kan ya. Maksudnya jangan sampai tahu lah, ini akan menjadi berita besar gitu ya kan. Nah jadi dia bertukar identitas dengan pelayannya. Jadi malah pelayannya yang menjadi majikan menjadi pelayan, jadi gitu ya. Jadi mereka menyembunyikan identitas seperti itu dan akhirnya mereka berempat itu membantu Egon untuk melarikan diri. Cukup lama sampai Myung-yun itu baru tahu kalau Egon itu adalah seorang crown prince gitu. Nah masalahnya Mai ini udah cerita sampai 20 menit, tapi Mai baru cerita awalnya aja. Jadi Mai memang gak bisa cerita banyak banget ya guys, karena ceritanya ini seru banget ya. Di satu sisi kamu akan kasihan sama si Ibu Suri dan si pria A tadi kan, tapi mereka pun mencelakai raja. Kamu kasihan kayak gimana? Kan jahat gak sih? Jahat.
Tapi kalau mau dibilang-bilang salah siapa semua ini, Mai mau nyalain itu raja yang kakeknya Igon ya, kakeknya Igon itu yang serakah. Tapi kalau mau dibilang dia serakah, dia kan seorang raja ya, tentunya dia merasa dia memiliki segala sesuatu yang dia mau. Padahal ya, dia yang menyebabkan perpisahan antara Sulyeon dan pria A. Jadi kalau itu tidak terjadi, maka tidak akan ada kekacauan di istana kan. Tapi kalau itu tidak terjadi, tidak ada cerita yang kita ceritakan ini. Oke, ini ada lagunya Suho. Ketika Mai itu dengar, oke, ini Suho. Mai tahu banget sama suara dia ya. Love you more gradually. Nah, jadi apa juga yang akan terjadi dengan si Perdana Menteri Kiri yang begitu menginginkan kalau cucunya yang menjadi Crown Prince. Padahal cucunya itu baik banget sama Hyungnim-nya. Si Ratu pun baik banget sama Hyungnim-nya. Dan mereka semua sama-sama mau berusaha supaya King Haejong ini bangun. Tapi guys, sebenarnya ya dari episode berapa Mai itu terus mewanti-wanti ya. Mai bilang, oke, Dosong, karena Dosong ini masih sangat berapi-api, dia beda banget tipikalnya dengan Igon gitu ya. Mai terus bilang kayak gini, Dosong, tolong kamu tetap setia pada Igon dan jangan sampai kamu mengkhianati hubungan persaudaraan yang baik ini. Please, Dosong. Jadi hampir di semua episode itu deg-degan banget guys. Jadi kayak Mai itu punya feeling Dosong itu suatu hari akan mengkhianati Igon. Dan you know what? This is hint. Benar. Dosong akhirnya memang mengkhianati Igon. Kamu tahu sebabnya apa? Dosong itu sudah lama menyukai Myung-yun. Dan ketika dia tahu kalau Myung-yun itu malah menyukai Igon, itu kan keterlaluan sekali rasanya kan. Maksud dia, aku tuh duluan loh, kok malah ini yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan Myung-yun sendiri, setelah dia tahu Igon itu adalah seorang Crown Prince ya, dia masih tetap setia sebenarnya dengan Igon gitu. Dan tapi nih hubungan mereka tidak gampang karena ternyata Myung-yun ini ada hubungannya dengan pria A yang Mai sebut tadi. Nah, itu yang menyebabkan Myung-yun itu merasa tidak enak sebenarnya dengan Crown Prince Igon. Suatu hari pun Myung-yun pun tahu tentang ya cerita pria A dan Ibu Suri itu. Jadi sebenarnya pria A ini Mai sudah sempat menduganya ya. Cuman Mai ya hanya menduga sih awalnya, ini kayaknya nggak beres, kayaknya pria A ini si ini deh, Mai bilang gitu. Dan ternyata tebakan Mai benar. Oke, pokoknya ini cerita konflik yang berkepanjangan guys. Pokoknya keren banget drama Missing Crown Prince ini, yang Mai gak bisa ceritain meskipun durasi Mai sampai habis gitu ya. Berkali-kali si Igon mau mati. Dan Mai mau memuji banget acting para pemain di sini, keren-keren banget. Bahkan Mai itu nangis sampai parah banget nangisnya Mai. Itu gara-gara Igon nangis. Suho keren banget ya actingnya. Meningkat jauh, keren banget guys. Oke, pemainnya baik banget, banyak banget baik. Banyak banget ya, jadi salah ngomong. Oh, ada episode rating di isi wiki. Wow, what? Mai tidak menyangka kalau ternyata hanya 1%. Tapi dia meningkat secara, itu kalau Love You Gradually ya, yang ini increase gradually. Jadi dia 1%, 2%, 3%, turun sekali 2%, tapi habis itu 3%, 4%, dan tamat di 5%. Wih, ini membuktikan betapa serunya kan Missing Crown Prince. Nyesel kalian gak nonton dari awal, nyesel. Oke. Kita lihat komennya para user di AC Wiki. I enjoyed watching. Didn't know that Suho can act well. Of course, what do you mean? Minkyu is also good. Yes. Minkyu aktor baru tapi keren. Once again, mixed reviews of this drama. Based on this review, going to opt out of this one. Kamu harus nonton loh.
Ada season 2, masa sih? Kalau menurut Mai sih nggak butuh season 2 kali ya. Endingnya juga keren banget loh, keren. Nah, worse. Disappointing. Justru karena manipulasi Ibu Suri dan Mr. A itu membuat drama ini sangat bagus ya. Hey. Jadi kata orang ini penulisnya menggabungkan 6 drama katanya ya. Wah, ya hebat dong kalau dia bisa menggabungkannya seperti itu ya. Ini Mai memuji loh, storyline-nya itu keren banget. Jadi kayak kamu itu nggak akan sempat merasa ini bosenin gitu, enggak. Karena semua ceritanya padat dan humornya pun tetap ada tuh dalam situ. Kita lihat ratingnya di tempat yang lain ya. Ini lagunya intens banget ya. Ini dari membernya Genius, namanya Yeong. Suaranya bagus ya. Dia bisa manja-manja gitu, tapi bisa juga strong banget suaranya kan. Ini hebat banget ya. Hebat banget. Oke nih, kita lihat ratingnya di tempat yang lain dulu ya. Di My Drama List mendapatkan 7,9 dari 10. Ini tinggi. Tapi di IMDb agak mengecewakan. Di IMDb tapi agak mengecewakan, yaitu 6,9 dari 10. Ini ada audience review. The drama conveyed every kind of emotions like different type of love, parent-son love, romantic love, master-servant affection, subject's love towards king, feelings like hatred, jealousy, betrayal, trust, fear. Wow, tuh kan? Itu kenapa yang membuat drama itu bagus, guys. Mencetak rata-rata rating nasional sebesar 5,1%. Yes. Sukses katanya. Iya dong. Tapi kenapa di IMDb dia tidak tinggi ya? Jadi memang drama ini semakin lama semakin menarik kan. Kita bisa lihat dan komen-komen dari orang semuanya juga mengatakan itu. Ini sama sekali tidak mengecewakan, guys. Justru kalian kalau tidak nonton drama ini, kalian yang akan menyesal. Ini benar-benar Mai bilang ini ya. Oke. Jadi di IC Wiki sendiri, user rating di drama ini tidak terlalu tinggi, yaitu hanya 88. Sedangkan Mai akan kasih drama ini rating sebesar dan oke, Mai akan kasih drama ini rating sebesar 91. So, apa sih yang buat kamu ragu-ragu buat nonton Missing Crown Prince? Enggak banget. Nonton guys, saat ini juga nonton dramanya. Lagunya gemes sama Juchan ya. Oke, Suho dengan nama asli Kim Junyeon, kelahiran tahun 91, member of K-pop group EXO. Tak ada albumnya EXO. Oke, ini bukan drama pertama yang Mai tonton ya. Sebelumnya Mai nonton dia di Rich Man. Oh, ternyata dulu di MBN juga drama ini ya, di tahun 2018 sebagai Iyu Chan. Dan setelah itu Mai nonton dia di drama Behind Your Touch di tahun 2023 sebagai Kim Son Woo. Nah, setelah itu nih Mai excited banget ngelihat dia
di drama Akdal Chronicles The Sword of Aramun di tahun 2023 sebagai Prince Arok versi dewasa. Jadi ada di episode 1 dan episode 12. Wah, segitu mainnya. Oh, Suho. Dan dia ganteng banget di situ, guys. Mai suka ya dengan make upnya. Dan akhirnya ketemu dia di Missing Crown Prince Sejaga Sarajota di tahun 2024 sebagai Crown Prince Egon. Oke, Mai masih semangat banget loh. Ada selesai nonton dramanya hari Senin kemarin. Ini hari Minggu. Sending love all the way from South Africa. Wow, I'm your biggest fan. Wow, fan dari South Africa. Ini nonton Missing Crown Prince. Very impressed on his achievement and goals in life. Good singer, good actor. Iya dong. Amazing. Yes. Your gentle, calm nature is wow. Iya, meskipun ada chaos di istana, Mai setuju banget dengan omongan netizen yang ini ya. Dia bisa mikir segalanya dengan kepala dingin. Ih, kamu akan jatuh cinta pada Crown Prince Egon. Oke. Suho. Mudah-mudahan next bisa ketemu Suho lagi. Next, Hong Yeji. Well, ketemu lagi sama Yeji. Yeji kalian tahun 2002. Dan drama yang sebelum ini baru aja Mai selesai tonton juga, yaitu Love Song for Illusion. Ini drama dia bareng Park Ji Hoon, ya. Dan dia sebagai lead female juga di situ. Di tahun 2024 sebagai Yeon Wol. Setelah itu nonton lagi dia di drama kuno Missing Crown Prince di tahun 2024 sebagai Choi Myung Yoon. Dan dia cantik ya. Mai suka loh liat dia. Temem-temem gitu ya. Imut. Iya, padahal dia aktris baru, tapi aktingnya langsung keren loh, si female lead. Mai bisa nggak jadi female lead? Belajar dulu bahasa Korea bener, Mai. Ya, iya. Pretty brave, feminine, strong, righteous lady di Missing Crown Prince ya. Tapi di Love Song for Illusion juga gitu dia. Righteous lady. Her acting was so lit, amazing. Beautiful, cute. Beautiful, great actress. Refreshing visual. I'm agree with you. Okay, cantik ya. Nah, next ya. Let's see. Bakal ketemu dia di film kuno lagi atau dia mau main di film modern. Oke, yang berikutnya itu Myung Se-bin. Ini yang menjadi si Ibu Suri, Window Girl. Karena tahun 76 dan cantik banget ya. Cantik banget Oni yang ini. Ya. Buat drama seriesnya banyak. Jadi apakah Mai pernah nonton dia di suatu drama? Karena kayaknya nggak asing. Kayaknya, tapi oh, ternyata ini pertama kalinya Mai nonton dia di drama Missing Crown Prince di tahun 2024 sebagai Min Suryeon. Her eye expression so extremely torn up, like she is constantly trying to hypnotize someone. Keren banget memang. A greedy old woman in Dr. Cha. Ini komen dari tahun 2023, tapi kalian harus nonton drama dia di Missing Crown Prince, guys. Itu keren banget. Ya, dia adalah seorang ibu suri yang aduh kasihan banget. Mau kasihan tapi kalian marah. Mau marah tapi gimana? Kalian akan merasakan itu. Kim Min Kyu. Nah, manis ya. Kalian tahun 2001. Oh, tinggi banget dia. Ternyata nih, Mai itu udah pernah nonton dia di drama The Fabulous di tahun 2022 sebagai Shin Do Young. Coba ya. Lagu ini buat Mai merinding banget loh. Shin Do Young. Oh, bukan peran utama ya. By the way, Mai punya nih drama reviewnya The Fabulous ya.
Dan akhirnya dia mendapatkan peran second lead male di drama Missing Crown Prince di tahun 2024 sebagai Prince Dusong. Gonna stick around with him. Silakan. In a few years, he will become one of the best male first lead. Mayakin bisa. Oke, itu yang komen di tahun 2024 ya. Mai mau bilang dia intens banget berperan sebagai Prince Dosong dan cocok. Ini kayaknya memang ada bakat acting nih ya, Min Kyu. Semoga nextnya akan semakin banyak project di jam terbangnya tinggi, maka actingnya akan lebih keren lagi. Oke, Kim Min Kyu. Dan ini Kim Ju Hon, bener namanya Kim Ju Hon. Ya kadang-kadang Mai harus baca nama dia di Hangulnya dulu ya, baru bener-bener Mai tahu. Kim Ju Hon, kelahiran tahun 80. Ini opa yang berkarisma. Dan Mai yakin, ini bukan pertama kalinya Mai nonton dia. Banyak movies juga dia nih. Oh ya, ini lagu yang dinyanyikan oleh Ivy dari Luna. Ivis ya, gimana sih baca nama dia? Maaf ya kalau salah. Ivy berarti ya, Ivy. Member Luna. Judul lagunya Bread. Suaranya bagus banget. Oke, drama series dia. I'm sure this is not, benar kan? Main nonton dia di drama It's Okay to Not Be Okay di tahun 2020 sebagai Lee Sang-in. Ini dramanya Kim Soo-hyun. Lee Sang-in. Sepertinya dia agak banyak perannya di sini kalau Mai nggak salah inget ya. Ya pokoknya adalah gitu ya. Dan nonton dia di drama Startup di tahun 2020 sebagai So Chong Myung. Ini koneksinya Mai agak-agak nih ya. Oke, nanti kita cek lagi. Terus di drama Now We Are Breaking Up di tahun 2022 sebagai Sok Do Hoon. Setelah itu nonton dia di drama Big Mouth di tahun 2022 sebagai Choi Do Ha. Bener, koneksinya lagi jelek ya. Setelah itu nonton dia di drama, bentar ya. Nah tadi di Startup ya. Nah agak banyak kan peran dia di drama Startup ini. Ini di dramanya Besuzi. Mai punya drama reviewnya, bisa dicek. In Now We Are Breaking Up. Oke, ini nggak begitu banyak perannya, tapi Mai inget loh ada dia, gitu ya. Di Big Mouth, ini dramanya Lee Jung Sok. Nggak banyak perannya, tapi Mai inget ya. Setelah itu di drama Castaway Diva di tahun 2023 sebagai Lee So Jun. Castaway Diva. Mai punya drama reviewnya, bisa dicek guys. Ini perannya banyak ya. Dia sebagai si CEO-nya RJ Entertainment. Oke. Dan di drama Missing Crown Prince di tahun 2024 sebagai Choi Sang-rok. Dan dia masih ada 2 project nih di tahun 2024. 1 di tahun 2024 yaitu The Tyrant. Wah ini koneksinya ya. Dan setelah itu dia di tahun depan nih ada proyek When the Star Gossip tahun 2025. Oke, The Tyrant. Lumayan banyak nih peran dia kayaknya ya di baris kedua. Oke, keren banget juga acting dia guys. Dia mendapatkan excellent actor dari drama Now We Are Breaking Up loh. Very shameless man in the Missing Crown Prince. Tapi dia punya alasan. What a great actor. Amazing. His eyes explains all the emotion. I'm agree with you. Iya, jadi aktingnya keren banget juga guys. Karena itu dengan urutan para pemain-pemainnya tadi ya,
apa sih yang buat kamu ragu buat nonton Missing Crown Prince? Nonton ya. Oke, sampai di sini drama review Mai itu drama Missing Crown Prince. Dan buat saat ini nih, Mai lagi nonton drama DNA Lover. Tapi waktu Mai cek ini baru sampai episode 8. Sedangkan malam ini Mai mau nonton episode 8. Jadi sepertinya karena drama ini masih ongoing, jadi Mai akan sambilan dengan nonton drama Dare to Love Me besok. Ya, daripada Mai menunggu-nunggu ya karena drama ongoing, Mai akan lanjut dulu Dare to Love Me. Ya nanti kalau udah keluar lanjutannya Mai akan nonton lagi. Ya begitu terus ya. Dan setelah itu nih di bookmarknya Mai masih ada drama Bittersweet Hell, Serendipity's Embrace, Good Partner, dan masih ada satu lagi yang sembunyi di bookmark nggak muat ya. Oke. Tetap semangatin Mai buat nonton drama dan kasih kamu drama reviewnya. Sekarang nih Mai sudah cepet banget editing drama reviewnya ya. Sekarang yang nontonnya malahan yang lambat. Tapi gak apa-apa, tetap semangatin Mai dengan kasih jempol kamu di drama review Mai. Dan kamu bisa share juga link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Jangan lupa kamu subscribe juga ke channelnya Mai supaya Mai itu makin semangat menjadi drama reviewer buat kamu. Oke, see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong. Lagunya bagus ya, sayang banget. Sayang banget.